kewajiban kita nggak jadi ustadz atau guru. Ya, kewajiban kita nggak jadi ustadz atau guru. Apa yang kita ceritakan kita kerja. Cuma jangan lupakan kewajiban. Salah satunya ya ngaji. Orang yang duduk di pengajian itu adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak-banyak syukur. Sebab kalau diibaratkan kita yang nggak mau hadir di pengajian itu masih mending. Kita nggak mau hadir di pengajian itu masih penting. Yang dikhawatirkan itu adalah pengajian itu sendiri yang nggak mau kita hadir. Itu adalah salah satu azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat orang baca Quran ya. Quran rajin, baca sholat jamaah rajin. Itu semua bisa rusak karena riya. Makanya adanya pengajian itu untuk memfilter kita. Kewajiban kita ngaji sampai meninggal. Nggak harus di sini. Di mana aja kita hidup. Kita udah nikah, nggak bisa ngaji di sini. Ngaji di mana aja. Yang penting kita ngaji. Kita udah kerja, nggak bisa hadir di sini. Hadir di mana aja. Yang penting kita hadir. Itu untuk apa? Mengarahkan kita. Kalau enggak kita jadi seakan-akan jadi orang soleh. Gitu. Bisa sholat, bisa wudu, udah seakan dibilang cukup. Yang bisa sholat, bisa wudu, cukup. Siapa bilang? Akhirnya apa-apa yang dikerjain riya, rusak semua apa yang dikerjain. Itu banyak tuh saat sekarang ini. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Wa yanbaghi an ya'tiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Ulang sedikit. Dan selayaknya mendatangkan atau mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Dan sunnah-sunnah sholat itu adalah banyak. Sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-af'al, sunnah af'al, dan juga sunnah hayat. Sunnah af'al ini apabila kita tinggalkan karena lalai, keteledoran atau lupa, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah tempatnya sebelum salam, tapi setelah membaca tasyahud akhir. Contohnya baca tasyahud, baca sholawat fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian dia niat tuh dalam hatinya. Jadi nggak sujud harus niat juga dalam hatinya. Pakai bahasa Indonesia aja, saya niat sujud sahwi. Sujud 2 kali. Sujud sekali. Baca subhana man la yanam wa la yasbu. 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 Baca sekali. Kalau misalkan nggak hafal, ini ada rekaman. Kalau nggak hafal juga, baca yang biasa kita baca dalam salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Baca yang biasa kita baca juga tuh. Rabbi firli warhamni, terus sampai. Kemudian sujud lagi. Baca lagi tuh subhana man la yanam wa la yasbu. Atau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk tahiyat akhir. Jangan baca tahiyat lagi. Betul. Akhirnya enggak selesai. Double. Udah sujud sahwi, tahiyat lagi baca. Saking pahala double ya. Iya. Keder itu. Ya duduk tahiyat akhir langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam gitu. Itu sujud sahwi. Nah, yang harus dikerjakan untuk melakukan sujud sahwi, kalau kita meninggalkan yang pertama tasyahud awal, tasyahud pertama lupa. Kalau misalkan kita teledor lupa, kemudian duduk di tasyahud pertama. Dan ketiga, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW di tasyahud pertama. Tasyahud pertama. At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tasyahud pertama tuh. Tasyahud kedua kita baca sampai situ juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung salam boleh. Itu namanya kita mengambil yang wajib, yang rukun. Yang keempat, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Bersalawat kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW di tasyahud yang akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu harus dibaca tuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau lupa, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Wal qiyam lil qunut. Berdiri untuk membaca qunut, berdirinya. Wal qunut, dan juga membaca qunut. Kalau kita meninggalkan itu semua, tasyahud, duduk tasyahud awal, bersalawat pada Nabi besar Muhammad SAW di tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup sampai situ. Dan bersalawat kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW di tasyahud yang kedua, yang akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdiri kunut, kemudian kunut. Kalau kita tinggalkan itu, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi hukumnya sunnah. Hukumnya sujud sahwi sunnah. Hukum sujud sahwi jadi wajib kalau kita jadi makmum. Imam melakukan sujud sahwi, maka kita makmum wajib ikut sujud sahwi. Tapi kalau kita salat sendiri, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau lupa nggak sujud sahwi, ya udah. Kayak waktu itu Bang Fahru nanya gimana? Kita apa? Nggak membaca, gimana Pak? Yang rukun qauli, nggak membaca ya, rukun qauli, nggak membaca Fatihah, nggak ada suaranya, ya kan? Nggak ada suara. Jadi baca, kan kalau rukun qauli harus diucapkan, harus bersuara minimal. Kita sendiri dengar. Kemudian waktu itu Bang Fahru nanya, bagaimana kalau misalkan kita bacanya nggak kedengeran, gitu ya pertanyaannya. Itu yang baru baca tadi. Para ulama ahli fikih memperbolehkan ataupun mengizinkan kalau misalkan kita membaca Fatihah atau takbiratul ihram, Fatihah, terus apa lagi? Tasyahud akhir, bersolawat di tasyahud akhir, kemudian salam. Ini kan harus bersuara, minimal kita sendiri. Kalau misalkan nggak bersuara, diizinkan atau diperbolehkan, artinya sah. Akan tetapi kalau menurut Ana lebih ihtiyat, lebih hati-hati dengan kita lakukan sujud sahwi. Kalau misalkan kita membaca Fatihah nggak kedengeran dengan suara kita sendiri, lupa, kita adakan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan kita pengen sujud sahwi, kita lupa juga sujud sahwi, ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Artinya ada pendapat ulama yang memperbolehkan, kedukung lah ibaratnya. Paham ya? Itu sunnah atau kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat kalau misalkan dikerjakan mendapatkan pahala, nggak dikerjakan rugi. Itu sunnah tuh, pokoknya sunnah hayat mau sunnah abad. Kalau sunnah abad dianjurkan kalau ditinggalkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat nggak dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang pertama, dia banyak tuh, ada 40. Yang pertama sedikit aja. Raf'ul yadaini 'indal ihram, quduman tibai. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, mengangkat kedua tangan ini ada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, mulainya sholat. Yang kedua perpindahan dari berdiri ke ruku. Yang ketiga i'tidal, itu mengangkat tangan juga. Yang keempat bangun dari tasyahud awal. Tasyahud pertama kita bangun, kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau kita bangun dari rakaat pertama, dari sujud langsung diri, nggak disunahkan tuh untuk mengangkat tangan. Kalau kita paksain untuk mengangkat tangan,
Nah itu namanya kita menambahkan sunnah. Iya. Betul. Nah bila gini,